dunia nyata, Tuhannya nyata. Dunia maya, Tuhannya maya. Aktivitas kita juga maya. Jadi, tetapi kita merasa sedang beraktivitas. Yang tercipta di dunia maya adalah manusia-manusia yang bermental pengecut. Berani ngomong apa aja, tetapi tidak ini. Berani tampil. Bertanggung jawab tidak ada. Ya, dan kebanyakan akhirnya kita dididik juga untuk menjadi orang-orang yang membeli citra. Yang selama ini kita kenal dengan pencitraan. Iya. Ya, pencitraan adalah citranya tidak begitu, dia ciptakan citranya supaya begitu. Jadi yang penting jasmaninya kelihatan hebat. Nah, inilah kuncinya kenapa saya bilang pendidikan yang diseragamkan. Orang yang tadinya kita ini tidak sadar bahwa kita menjadi munafik. Kekristenan digembalakan dengan prinsip pastoral edukatif, edukasi pastoral. Seperti Yeremia 3 ayat 15 nubuatkan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Yeremia 3 ayat 15 berkata seperti itu. Sekali lagi, Tuhan berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi sudah menjadi hak umat Tuhan untuk tahu dan mengerti kebenaran. Dan sudah menjadi kewajiban para gembala, pendeta jemaat atau hamba-hamba Tuhan untuk memberitahu dan membuat umat Tuhan mengerti akan kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Itu sebabnya program ini sebenarnya juga adalah program yang mendukung penggembalaan secara universal dengan pengetahuan dan pengertian. Supaya orang diberitahu dan dibuat mengerti akan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tengah berlangsung. Tentu perspektif iman Kristen akan memberikan sumbangsi positif yang bagus untuk dunia, agar juga anak-anak Tuhan tidak panik dalam menghadapi apa saja, tapi mereka justru semakin bergantung kepada Tuhan. Silakan Pak Dharma, Anda bebas menggunakan waktu ini, silakan Pak. Jadi, nah apa yang terjadi, fenomena yang terjadi sekarang itu sedang menuju kepada penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai dengan 18. Nah, penggenapan ini kenapa? Kita akan menuju, tidak lama lagi akan menuju kepada tadi digitalisasi. Nah lo, termasuk handphone dong kita semua ini. Itu kalau itu sudah proses, Pak. Sudah proses. Jadi bahasa lockdown sebenarnya sudah dari kapan kita di lockdown? Di mana mindset kita? Mindset kita hanya bisa mengenal handphone itu, bahwa ini adalah alat informasi dan komunikasi. Tapi sebenarnya kita sudah di lockdown. Kenapa? Google yang kita buka itu juga Google yang diprofil. Yang tidak dia suka dia akan keluarkan dan sebagainya. Jadi semua otak kita, semua kamus berjalan kita hanya yang ada di internet, gitu Pak. Tetapi sebenarnya rancangan ini sudah dari zaman dulu. Bapak tahu kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa pemersatu dunia? Itu sistem juga. Untuk menyatukan komunikasi seluruh dunia. Untuk memudahkan transfer knowledge. Awalnya kan begitu. Kenapa dipakai bahasa Inggris? Ada yang bertanya nggak? Kenapa bahasa Inggris? Kenapa bukan bahasa apa? Ya. Gitu. Kenapa bahasa Inggris? Ya, nanti Bapak silakan dalami sendiri. Kita bisa bicara empat mata kalau itu. Ya. Kenapa bahasa Inggris? Ya. Itu kan bahasa sistem penyatuan komunikasi dunia. Iya, betul. Lalu sekarang untuk percepatan dia buat sistem lagi, sistem informasi digabung dengan sistem komunikasi, disatukan oleh apa, Pak? Digital system. Nah, internet. Oke. Yang Bapak kenal sekarang dengan IoT. IoT. Ya, Internet of Things. Thing-nya apa? Kita hanya berpikir yang ada di internet. Jadi kalau orang mengatakan bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas, sebenarnya itu manipulasi kata-kata. Sebenarnya kita tetap di sini, yang bermain adalah thinking kita. Tetapi dia batasi. Yang disukai oleh internet aja. Yang ada di internet, yang disajikan di internet. Di luar itu, yang lain dibikin tidak ada. Gitu. Oh, ini menarik ini. Gitu, Pak. Nah, lewat sistem yang ada sekarang, oke, saya inikan lagi. Jadi programnya mereka untuk menyatukan sistem one world system ini adalah dia harus kuasai moneter.
Sebentar Pak, jadi dimulai dari satu sistem informasi untuk semua? Semua. Sekarang tinggal satu kan? Iya, Sekarang tinggal satu. mengarah kepada satu sistem untuk semua, pemerintahan sedunia, mata uang sedunia, Iya. sistem ini kan, Iya. termasuk, wah, apakah masuk juga Pak yang dikatakan, karena di Brussels itu Pak, ada sekarang persekutuan, saya baru tahu itu, persekutuan agama-agama sedunia, United Religions. Yang kita tahu selama ini ada adalah persekutuan bangsa-bangsa kan, United Nations. Nah, ini orang bilang bahkan agama nanti akan disatukan semua sistem kepercayaan ini. Iya. Nah, dalam satu sistem untuk semua itu, one system for all. Bapak bilang one world system. Nah, itu kalau Karena bicara, ada cabang-cabangnya. One World System nih, Ada cabang-cabangnya cabang-cabang. salah satu yang nah, itu yang Bapak mau bicara tentang sistem yang akan berlaku nanti. iya. Jadi ini disatukan semuanya. Oke. Pengendalinya satu yang disebut dengan one system government kan. Ya. Nantinya akan punya cabang-cabang tadi. Oke. Jadi saya kembali lagi, programnya mereka itu menguasai moneter seluruh dunia, kemudian mendapatkan power mendapatkan power dengan mulai menginfiltrasi ke sistem pemerintahan di setiap negara di seluruh dunia, gitu. Sehingga kalau kita tidak punya pemahaman yang benar dan kuat, lalu kita tidak mengetahui hidden agendanya, kita akan terjebak di dalam itu semua, di dalam permainan yang sedang mereka mainkan, gitu. Makanya saya mengajak kepada kita, mari kita bisa melihat udang di balik batunya. Jangan cuma melihat batunya. Kalau lihat batunya, Bapak, makanya gini, ada peribahasa, don't judge the book by the cover. Iya, Ya kan? betul. Bapak cuma lihat bagusnya aja, Bapak nggak Covernya. lihat iya di tangan, tidak bisa lepas. Mainkan. Itu dia Pak. Jadi ini yang Bapak dari tadi bicara, mereka itu si pemrogram udang di balik kuitiau atau batu lebih bagus Pak. Kalau kuitiau kita makan ya. Udang di balik batu. Nah, ini Bapak berkenan nggak membuka secret ini, rahasia ini? Siapa sebenarnya udang di balik batu ini, atau siapa mereka itu, tanda kutip? Mereka ini saya sebut shadow. Shadow. oke. Shadow. Nah, yang dia munculkan proksinya. Jadi kalau yang Bapak lihat apa segala macam itu proksinya, dianya shadow. Nah, Jadi oke. kalau seperti apa yang terjadi sekarang, orang senangnya kelihatan melakukan segala sesuatu dengan jasmani yang kelihatan. Tetapi nggak bisa menyelesaikan persoalan. Kenapa? Dia sedang memukul shadow. Dia bermainnya, dia tidak kelihatan, tetapi dia ada di mana-mana. Yang Bapak tadi bilang, sudah masuk ke dalam segala sendi kehidupan kita. Gitu. Nah, cara bermainnya, jadi dia ada terstruktur tadi, sistematis dan masif. Dia sangat sistematis. Sistematis, dulu kita dikasih GSM, ya kan Pak? Setelah GSM, terus kemudian dia tambah fitur-fiturnya. Kita ngikutin terus, kita kayak kambing, ditarik terus, ngintil terus Pak. Itu. Kenapa? Karena asik. Ditambah lagi ini, tambah lagi, datang Steve Jobs, dia bikin ini lagi, ditambah fiturnya yang tadinya BlackBerry, akhirnya kok semua bisa ada di situ. Jangan-jangan mereka berteman sama BlackBerry juga, sehingga BlackBerry seolah-olah dikasih mati, ya kan? Muncul ini, sehingga langkahnya tidak terbaca, dan seterusnya. Iya. Gitu Pak. Bisa Jadi, juga. waduh, Messenger, ini gini-gini, dikasih lagi ini, gini-gini. Nggak taunya Pak, saudara-saudara Bapak juga yang, Dia juga, iya gitu lah. Kira-kira, saya tidak mengatakan bagaimana, tetapi saya kok melihat kok seperti habis ini ya. Gitu. Kita harus peka Pak, dan melihat ini. Jadi kita untuk sementara bicara ini shadow Shadow. yang dibalik semua ini ya. Ya, kalau saya suka ngomong itu non-state actor lah. Ya, oke. Gitu, non-state actor. Karena kekuatannya dahsyat sekali. Dahsyat sekali, luar biasa. Tapi akan muncul nggak tokoh definitifnya Pak? Akan muncul nanti kan. Kan di dalam Wahyu 13 kan sudah Iya. dikatakan. Dia Sudah akan dikasih muncul. tahu Pak. ya, dia akan muncul ya, Pak. Iya. Kalau kita lihat di Wahyu 17 ayat 18. Wahyu 17 ayat 18. Ya, Wahyu 17 ayat 18. Oke. Bapak kan tahu di mana posisinya mereka. Aha. Posisinya mereka. Coba ditampilkan, kita baca dulu Wahyu 17 ayat 18 itu. 17.
ayat 18. Wahyu 17 ayat 18 ini. Yes. Ya, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi perempuan yang telah kau lihat itu ini dalam sebuah vision ya, penglihatan. Jadi langsung Alkitab memberikan definisinya apa. Jadi tidak bisa ditafsir ini. Perempuan itu bukan figur atau profil wanita sungguhan, tetapi itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ini exactly kotanya. Lihat di Wahyu 13 ayat 17 ayat 1. Wahyu 17 ayat 1-nya. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi sudah dibuatkan keputusan buat pelacur besar. Ya, ini Whore of Babylon. Oke. Whore of Babylon. Kalau kita lihat perikopnya, apa perikopnya tadi? Jadi itu tanduk yang ini Babylon ini ya. Ya. Babilonia. Ya. Jadi kalau Bapak pernah pergi ke suatu negara, suatu kota, Iya, Pak. yang ada airnya dekat kota, pinggir kota. Terus di situ ada seperti patung wanita. Dekat ada airnya. Dan memegang yang ini perikop memegang cawan dengan 7 mahkota itu. Penghakiman atas Babel judulnya di sini. Yes, itu. Itu yang patung yang ada di sana. Kalau Bapak pernah pergi ke suatu negara besar. Ya. Terus ada wanita, patung, terus kemudian dia di pinggir air, dia pegang seperti apa Olimpiade tuh. Amerika dong. Saya nggak mau ngomong Pak. Saya hanya bilang. Saya aja ngomong Pak, nggak apa-apa. Nah itu kan. Nah, dan perempuan yang telah kau lihat tadi, lalu datang seorang yang ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan. Iya. Bapak perhatikan di kepalanya ada 7. Nah, ia berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Wow. Jadi Tuhan sudah menyampaikan kepada nabi-nabinya untuk bernubuat apa yang akan dilakukan oleh pelacur besar yang itu akan menguasai dunia ini. Gitu Pak. Jadi Tuhan sudah tahu semua. Iya. Makanya semua ada dalam kendali Tuhan. Gitu. Jadi apa yang tadi kota besar tadi Bapak udah tahu kan? Iya. Bapak udah sebutkan. Nah, Iya. itu kota besarnya. Betul. Bapak perhatikan. Di sana ada satu gedung yang mengendalikan. Di sana ada satu gedung yang mengendalikan. Oke. Satu gedung yang di situ mengendalikan raja-raja Iya. di bumi. Betul. Gitu. Jadi nodab. Ini nubuatan sedang menuju kepada penggenapan. Yang Bapak bilang pertengahan akhir. Ada awal, pertengahan, akhir. Nah, yang akhir-akhir ini itu. Iya. Gitu. Jadi memang akhir zaman akhir ini ada 3 sesi nih. Awalnya zaman akhir, middle, pertengahan zaman akhir dan akhirnya zaman akhir ini kita sesi akhir ini ya. Sesi akhir. Waduh luar biasa. Karena materinya sudah materi ke-6. Sudah materi ke-6. Materi ke-6. Dari 7 materi 7 saja. materi ke-6. Kenapa kejahatan begitu dahsyat terjadi? Karena yang diikat itu sedang dilepas untuk persiapan menuju ke penggenapan ini. Nah, Pak Dharma, ada yang bertanya ini. Jadi apakah COVID-19 dan atau coronavirus ini salah satu produk mereka atau ini alamiah bakteri atau kuman pembawa penyakit atau yang seperti bilang kuman-kuman biasa ini wabah biasa yang tapi cuma kali ini agak dahsyat. Beberapa pakar saya bahas dalam video saya
ini kayaknya rekayasa, karena dari awal saya dengar itu bicara hidup ini direkayasa, ada rekayasa kehidupan yang direkayasa. Nah bahkan kehidupan yang sekarang ini terjadi di mana hampir kolaps di mana-mana ini, saya nggak percaya kalau ini, bahkan saya nggak bertentangan dengan beberapa orang mengatakan ini Tuhan yang buat ini supaya manusia bertobat. Bahkan ada yang berani Pak mengatakan Tuhan yang buat ini virus corona untuk menegur orang-orang sombong. Ya, saya bertanya Pak, apakah gereja-gereja sudah tidak bisa difungsikan Tuhan untuk membawa berita pertobatan? Pendeta-pendeta sudah tidak bisa dipakai Tuhan, sehingga Tuhan pakai virus corona untuk berbicara kepada orang-orang agar mereka bertobat datang kepada Tuhan. Nah, ini yang saya nggak terlalu setuju. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ada rencana Tuhan di balik ini. Beda itu Tuhan yang buat, Tuhan yang merancang, Tuhan yang memang mengadakan ini, atau Tuhan izinkan ini terjadi. Bagaimana menurut Pak Dharma? Begini Pak, kita nggak usah selalu ambil pusing dengan perbedaan tuh Pak ya. Oke. Hidup kita sudah ada jalan masing-masing. Kita tidak perlu memaksakan orang untuk sama dengan kita. Karena sudah sejak lahir Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Dunia yang mencoba menguniformkan. Oke. Dia paksakan supaya seragam. Sehingga pemahamannya menjadi seragam. Pemahaman tentang ketakutan terhadap hal yang sedang terjadi atau apapun juga menjadi seragam. Gitu. Manusia lebih senang mempertahankan nyawanya daripada takut kehilangan ditinggalkan Tuhan. Takut tidak berkenan. Kalau saya lebih memilih takut tidak berkenan daripada takut mati. Gitu, Pak. Ya, harus dong. Gitu. Takut tidak berkenan daripada saya takut mati. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan iman kita karena hanya kita takut mati, tetapi kita tinggalkan yang membuat kita ada. Iya. Gitu. Jadi hati-hati di akhir-akhir seperti ini, roh pecah belah sedang ditebarkan sejak dari adanya, sebenarnya sejak dari dulu. Pelakunya kita sudah tahu yang melakukan tipu muslihat kepada Adam, kepada Hawa. Ya. Hawa, makanya selalu figur wanita dipakai untuk dieksploitasi. Kalau ada apa-apa pasti. Makanya nggak pernah ada kata Adam nafsu kan. Selalu dibilang hawa nafsu. Oh, jadi sadar atau tidak hawa nafsu. Makanya wanita yang sering ditampilkan. Nah, itulah dia tuh jadi pada saat sekarang stay at home. Banyak situs-situs yang dilempar ke kita, nggak ada kerjaan, akhirnya kita dipaksa lihat. Saya sering dikirim kawan saya, akhirnya saya blok. Kenapa? Mengganggu sekali gitu. Jam kerja apa, akhirnya saya blok saja itunya. Nah, memang disengaja seperti itu Pak. Jadi karena kita sekarang fokus kepada seluler ini, akhirnya kita hidup di media sosial. Kita ini kan makhluk sosial. Tetapi karena situasi yang ada sekarang, sistem yang ada sekarang, kita diharuskan nurut dengan sistem. Kalau tidak, kita dianggap seperti yang diinginkan oleh pemrogram. Ya udah kita ikut kan gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang digiring menjadi manusia-manusia individualis. Iya, Ya. betul Pak. Sadari bahwa apa yang terjadi ini saya sebut life engineering. Yang ada di pemahaman-pemahaman selama ini adalah social engineering. Padahal sebenarnya life engineering. Life engineering. Life itu pribadi per pribadi sedang di engineering. Pribadi per pribadi sedang di engineering. Kalau sosial sebenarnya dampaknya mengikut aja. Dampaknya. Okay. Jadi sosial yang di engineering. Gitu. Tetapi kalau yang sekarang terjadi sebenarnya kepada pribadi per pribadi. Karena pribadi per pribadi inilah yang dipentingkan Tuhan. Kita bertanggung jawab pribadi-pribadi kepada Tuhan. Betul. Tidak bersama-sama. Kita tidak mempertanggungjawabkan orang lain. Tidak. Atau lingkungan sosial kita. Tidak, sama sekali tidak. Betul. Jadi kita punya tanggung jawab dari Tuhan adalah tidak lagi berkelompok. Tapi ini menarik karena orang dipaksa dengan sistem dan dianggap pengkhianat, dianggap penjahat kalau kita nggak peduli lingkungan, situasi dan kondisi yang lain, orang lain, sosial yang lain dan sebagainya. Bahkan bisa dikutip dari Alkitab juga, mereka pakai jadi landasan itu. Tuhan aja bilang mengasihi sesama, jangan hidup untuk diri sendiri dan seterusnya. Tapi kan ironinya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Bukan. Gitu loh. Bukan.
Makanya ada juga Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah memancar kehidupan. Tapi banyak orang putar balik ini. Dia bilang bahkan bikin lagu. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tuhan yang disuruh jaga hatinya. Lalu ketika terjadi pertengkaran suami istri, istri menuntut, kamu nggak tahu jaga hati saya. Ya, hati kita aja susah kita jaga, Pak. Dan itu menjadi perintah Tuhan. Jagalah hatimu. Jadi life engineering dalam pengertian ini memang untuk pribadi-pribadi. Makanya life. Life, betul. Kehidupan pribadi per pribadi. Makanya gadgetnya pun pribadi per pribadi punya. Nggak mau di-sharing sama orang. Betul. Ini diciptakan menjadi God eyes. Nah. Pengganti seolah. Jadi kan gini, dunia nyata, Tuhannya nyata. Dunia maya, Tuhannya maya. Aktivitas kita juga maya. Jadi tetapi kita merasa sedang beraktivitas. Yang tercipta di dunia maya adalah manusia-manusia yang bermental pengecut. Berani ngomong apa aja, tetapi tidak ini. Berani tampil. Bertanggung jawab tidak ada. Ya, dan kebanyakan akhirnya kita dididik juga untuk menjadi orang-orang yang membeli citra. Yang selama ini kita kenal dengan pencitraan. Ya. Pencitraan adalah citranya tidak begitu, dia ciptakan citranya supaya begitu. Jadi yang penting jasmaninya kelihatan hebat. Nah, inilah kuncinya kenapa saya bilang pendidikan yang diseragamkan. Orang yang tadinya kita ini tidak sadar bahwa kita menjadi munafik dalam hidup karena apa? Bapak melihat saya hanya bisa memahami Bapak apa yang kelihatan oleh mata saya. Ya. Bapak menganggap bahwa saya tidak bisa tahu apa isi hati Bapak. Makanya Bapak boleh berpura-pura sama saya. Itulah pendidikan yang kita lewati, Pak, di sekolah ini. Saya nggak sadari bahwa ini yang membuat kita menjadi manusia munafik. Bapak punya hati tidak baik terhadap saya, tetapi Bapak bisa berpura-pura baik. Kenapa? Bapak menganggap bahwa saya tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata. Padahal apa yang terpancar keluar, itu asalnya dari dalam hati. Itu kuncinya kenapa kita dididik jadi manusia-manusia munafik. Wah, di dunia maya itulah panggungnya. Wow. Tapi sebenarnya dari awal kita sudah dididik untuk menjadi manusia munafik. Hal yang paling gampang saja, ketika ada seorang yang datang bertamu ke rumah Bapak, lalu Bapak punya anak, bilang, ih om ini kok bajunya jelek, pasti Bapak larang dia. Gak boleh, gak sopan. Jadi akhirnya anak ini terlatih untuk tidak boleh bicara apa adanya. Kelihatannya bagus, ya Pak ya. Covernya bagus Pak, efeknya Pak. Dia terdidik untuk menjadi anak-anak yang tidak berani bicara apa. Kayaknya saya sedang alami itu Pak Dharma. Ya. Saya bicara apa adanya kebenaran, pada ribut, pada marah Pak. Segala macam. Nah, ini juga saya jadi ketawa ini karena memang dari kecil kita di exercise atau simulasi kehidupan itu berjalan begitu rupa untuk tanda kutip ada kata pemalis, jangan, nggak boleh. Padahal memang betul bajunya jelek. Itu Bapak ini. Iya. Ya, dan memang ada misalkan ada hal-hal yang anak-anak yang dengan polos, dengan tulusnya, dengan jujurnya bicara. Terus kemudian kita larang. Kita masukkan mereka dalam frame moralitas tanda kutip, beretika tanda kutip. Padahal itu sebenarnya kepalsuan hidup yang kita sedang tanamkan. Ya. Nah loh. Itu kan covernya bagus kan. Niatnya bagus. Pencitraan itu ya. Ya, niatnya sih bagus. Karena memang harus sopan. Iya. Tapi yang tertanam akhirnya apa? Oh nggak boleh tuh. Ya udah besok-besok jadi dia akan mulai ini. Karena pada usia 0 sampai 7 tahun disitulah masa seorang bayi, seorang anak meniru. Dia adalah makhluk jenius dalam meniru. Nah setelah 7 tahun ke atas dia akan mengulang-ulangi apa yang dia sudah tiru. Ditambah lagi diajar berhitung, membaca, berhitung. Nah itulah kenapa sistem sekarang itu, sistem hidup kita selalu lebih senang dengan yang kelihatan, yang eksak. 5 tambah 2 sama dengan 7. 1 tambah 2 sama dengan 12. Sama dengan 3. Gitu. Tetapi yang dulu kita diajarkan oleh Tuhan bahwa 5 tambah 2 sama dengan bisa 5.000, bahkan 15.000 karena ada istrinya, ada anaknya, bahkan lebih 12 bakul. Iya. Nah, hal itu sudah tidak kita alami lagi. Karena apa? Karena kita tidak pernah dilatih untuk bisa seperti itu. Padahal kalau dilatih seperti itu, maka amanat agung
akan berjalan dengan luar biasa karena kita punya Amin. sistem sel yang luar biasa. Bahkan bukan tidak pernah diajarkan, dilarang Pak. Karena dalam kerangka berpikir tertentu 5 tambah 2 jadi 5.000 bahkan bisa 15.000 itu mujizat. Itu dalam kerangka berpikir mujizat. Nah, banyak orang-orang menentang mujizat yang nggak percaya mujizat. Itu sistem juga kayaknya ditanamkan sehingga orang hidup dalam hitungan-hitungan eksak, kehidupan dimasukkan dalam kerangka perhitungan eksak. Lalu kemudian orang tidak masuk lagi dalam dimensi spiritual yang memungkinkan segala sesuatu. Karena Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23 itu mengatakan begitu Pak. Jangankan bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu sudah lumrah. Tapi Alkitab memasukkan kata bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Berarti kita melampaui semua dimensi yang dibangun oleh mereka ini. Iya, itu sih pemahaman saya sebagai jemaat biasa, Pak. Saya berpegang pada firman bahwa apa yang terjadi dulu tetap bisa terjadi sekarang. Oke. Cuman masalahnya kita tidak dilatih. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Saya tidak perlu naik pesawat mau ke Surabaya. Dalam hitungan detik saya sudah nyampe ke Surabaya. Asal kita hidup dalam roh. Kenapa para yang menggunakan kuasa-kuasa hitam, dia bisa begitu. Iya. Yang disebut apa namanya, kipas angin atau apa, sapu angin. Dia bisa tiba-tiba dia nyampe gitu. Betul. Lah itu kan jiplak kekuatan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Artinya apa? Kalau dilatih bisa. Nah, ini menarik. Jadi Gitu loh, Pak. Sahabat-sahabat, rekan-rekan netizen, para YouTubers, para Facebooker, dimanapun Anda berada, anak-anak Tuhan yang terkasih, ini semakin menarik pembicaraan karena ada hal-hal yang bahkan orang takut berpikir seperti itu. Ya, misalkan Pak Dharma berkata bahwa sebenarnya ada hal-hal yang supranatural yang bisa dilatih untuk kita bisa mengalami hal itu. Yes. Iya, kita percaya setan bisa membuat mujizat, tapi kenapa kita tidak percaya Tuhan bisa melakukan mujizat dalam diri kita, lewat kita? Nah, bahkan ada orang bilang mujizat sudah berhenti. Nah, itu sebabnya semakin berkembang pembicaraan kita, tapi kita harus jeda sebentar. Untuk apa? Kita tarik nafas dulu supaya kita bisa masuk dalam babak kedua sebentar ini untuk lebih seru lagi, karena ada hal-hal penting yang akan kita bahas yang saya percaya saudara kalau ikuti ini saudara pasti diberkati. Saudara tidak akan pernah menyesali pembahasan ini. Tadi ada pertanyaan Bapak yang saya lupa singgung masalah COVID, apakah itu? Apakah boleh kita bahas setelah ini, Pak? Oh, boleh. Jeda sebentar, Ya. karena memang itu akan menjadi center point-nya. Baik. Untuk kita bahas, nah nanti berakhir pada bagaimana sikap kita, Pak, mengantisipasi keadaan ini, apa yang harus kita perbuat. Nah, itu sebabnya rekan-rekan netizen dimanapun Anda berada, kita jeda sebentar untuk memilah partnya supaya ini bisa di-setting di dalam part berikutnya. Tuhan memberkati kita. Itulah yang dibilang obat. Oke. Endorfin, dopamin, serotonin, Semua itu diproduksi tubuh. oksitosin, dan interferon kalau terproduksi, kanker juga mati. Interferon. Ya, makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Itu hormon interferon terproduksi. Jadi iman berhubungan dengan imun. Mantap. Jadi tetapi kenapa kita menjadi korban? Kita tidak percaya dengan yang namanya iman bisa menjadi imun. Tidak tergambar. Karena apa? Kita dididik selalu melihat apa yang terlihat, Pak.